Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia, pemirsa yang luar biasa dan sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Pada video kali ini kita akan mempelajari sel volta dalam kehidupan. Satu hari, satu video. Mohon doa restunya. Beberapa sel volta dalam kehidupan sehari. Yang pertama sel kering atau sering kita menyebutnya dengan nama baterai, bukan batu ya, tapi baterai yang betul. Pada baterai anoda yang dipakai adalah Zn. Zn itu adalah zinc atau seng. Bacanya jangan sampai keliru seng. Sedangkan katodanya adalah grafit. Dan elektrolit yang dipakai berupa pasta, yaitu campuran antara MnO2, batu kawi, NH4Cl, dan arang. Reaksi yang terjadi dalam sel kering atau baterai adalah sebagai berikut. Anda perhatikan, pada anoda terjadi reaksi oksidasi sebagai kutub negatif. Pada sel volta berlaku kapanta, Zn menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Di katodanya terjadi reaksi reduksi. Ya, Anda amati sini. Kemudian berikutnya pada baterai alkalin. Baterai alkalin pada dasarnya sama dengan sel kering, hanya saja bersifat basa karena menggunakan KOH sebagai pengganti NH4Cl. Jadi alkalin itu dari kata alkalis yang berarti basa. Reaksi yang terjadi pada baterai alkalin adalah sebagai berikut. Pada anoda, Zn bereaksi dengan 2 OH- menghasilkan ZnOH 2 kali dengan melepaskan 2 elektron. Pada katoda, 2MnO2 bereaksi dengan 2,2O menghasilkan MnO, OH, dan 2 OH-. Baterai ini lebih tahan lama dibandingkan sel kering atau baterai biasa. Sekarang Anda lihat ini gambarnya baterai seperti ini. Kemudian katodanya berupa karbon, katoda sebagai kutub positif, dan anodanya adalah zinc, Zn atau seng sebagai kutub negatif. Kemudian di dalamnya ada zat elektrolit yang berupa campuran antara NH4Cl, MnO2, dan karbon. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini adalah gambar dari aki. Kalau kita lihat seperti ini aki. Nanti anodanya Pb, katodanya adalah PbO2. Anoda sebagai kutub negatif, katoda sebagai kutub positif. Karena pada sel volta berlaku kapanta. Katoda positif, anoda negatif hanya berlaku pada sel volta. Kemudian zat elektrolitnya pada aki berupa H2SO4, asam sulfat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aki merupakan jenis baterai yang praktis karena dapat diisi kembali. Anodanya Pb sebagai kutub negatif, katodanya adalah PbO2 sebagai kutub positif. Sedangkan larutan elektrolitnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Reaksi penggunaan atau pengosongan aki. Jadi nanti ada penggunaan, ada pengisian ulang. Reaksi pengosongan aki adalah sebagai berikut. Anda perhatikan pada katoda, kutub positifnya PbO2 bereaksi dengan 4H+, SO4 2- menangkap 2 elektron, menghasilkan PbSO4 dan 2,2O. Kemudian reaksi di anoda, kutub negatifnya Pb bereaksi dengan SO4 2- menghasilkan PbSO4 dengan melepaskan 2 elektron. Ingat kare ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Reaksi selnya Pb bereaksi dengan PbO2 dengan 4H+ dan 2SO4 2- menghasilkan PbSO4 dan 2,2O. Jadi intinya, kata kuncinya pada saat pengosongan atau pemakaian aki itu elektrodanya, anoda dan katodanya ya, anoda dan katodanya diubah menjadi PbSO4. Sekarang kita lihat pada saat pengisian ulang. Reaksi pengisian aki, anoda PbSO4
bereaksi dengan 22O menjadi PbO2 3+ dan HSO4- dengan melepaskan 2 elektron. Ingat di sini, ingat bahwa PbO2-nya bukan sebagai katoda tapi sebagai anoda. Jadi artinya pada saat pemakaian aki atau pengosongan aki itu terjadi prinsip sel volta, sedangkan pada saat pengisian aki itu berlaku prinsip elektrolisis. Ya, jadi elektrolisis itu apa nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian katoda PbSO4 bereaksi dengan H+, menangkap 2 elektron menghasilkan Pb HSO4-. Jadi menghasilkan Pb lagi. Sehingga kalau kita lihat pada reaksi sel 2 PbSO4 bereaksi dengan 22O menghasilkan PbO2, 2 HSO4- dan 2+. Kita lihat di sini. Hampir sama ya. Jadi berarti pada saat pemakaian dan pengisian itu reaksinya merupakan kebalikannya. Oke, sekarang ke latihan soal-soal. Ini soal yang pertama. Saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi yang terjadi pada katoda saat itu adalah, ingat tadi pada sel aki katodanya adalah PbO2. Katodanya adalah kutub positif. Reaksinya yang mana? Nah ini ya, PbO2 bereaksi dengan HSO4-, reaksi dengan 3+, menangkap 2 elektron, katoda reduksi ya, menghasilkan PbSO4 dan 22O. Ini tadi yang di halaman sebelumnya, saya salin lagi di sini, reaksinya di katoda seperti ini. Ya, jadi betul jawabannya yang B. Terus kita lanjut. Suatu sel volta terdiri dari elektroda-elektroda seng dan tembaga. Pernyataan yang benar dari sel di atas adalah seng dan tembaga. Ingat deret volta, seng itu berada di kirinya dari tembaga. Tembaga di kanannya seng. Berarti yang di kiri kemarin prinsipnya mengalami oksidasi sebagai anoda, yang di kanan mengalami reduksi sebagai katoda. Sekarang pernyataannya yang A, tembaga bertindak sebagai anoda. Salah ya. Anodanya mestinya adalah Zn. Pada seng terjadi reaksi reduksi. Salah ya, Zn-nya bukan reduksi tapi oksidasi karena berada di sebelah kiri, nolnya lebih kecil. Seng sebagai elektroda positif. Elektroda positif itu apa? Katoda. Padahal sengnya sebagai anoda. Berarti C salah. Kemudian yang D, diagram selnya. Ini yang mengalami oksidasi bukan Cu tapi Zn. Jadi jawaban yang betul yang E. Zn menghasilkan Zn2+, berarti oksidasi, Cu2+ menjadi Cu reduksi. Jawabnya yang E. Ingat ini deret volta yang kemarin. Cara menghafalkannya adalah Lek Bacana, menunggu Ali minum air, Seng Krumveni, senang PB, H, CuHG, Ag PtAO. Oke, lanjut. Ini soal berikutnya. Bila Ni bereaksi dengan Fe2+ menghasilkan Ni2+ dan Fe, ini ada tanda plusnya mestinya, E0-nya min 0,19, Al3+ menangkap 3 elektron jadi Al, E0-nya min 1,66 volt. Fe2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Fe, E0 sama dengan min 0,44 volt. Maka potensial standar dari reaksi 2Al bereaksi dengan 3Ni, nah ini I-nya mestinya huruf kecil, menghasilkan yang dalam panahnya 2Al3+ dan 3Ni, I-nya harusnya huruf kecil. Penyelesaiannya seperti ini. Ingat, untuk menghitung E-cell, rumusnya E-cell sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katoda itu yang mengalami reduksi, ya, E0-nya lebih besar. Ini kalau sudah ada selnya, kita tinggal memasukkan angkanya. Jadi E0 sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Berarti E0-nya Fe dikurangi E0-nya Ni dari reaksi ini ya. Fe-nya mengalami reduksi, Ni-nya mengalami oksidasi. Jadi hasilnya ketemu min 0,25. Ya, E0-nya Ni ketemu min 0,25. Kemudian dari 0 Ni nanti kita gunakan untuk mengerjakan yang diminta 2Al bereaksi dengan 3Ni2+, menghasilkan 3Al3+, dan 3Ni. Jadi E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Dari reaksi ini berarti Al-nya mengalami oksidasi, Ni-nya mengalami oksidasi. Berarti E0-nya katoda Ni
E0NI dikurangi E0AL. Berarti min 0,25, min 1,66 menjadi min 0,25 plus 1,66, hasilnya ketemu 1,41 volt. Iya, jawabnya yang B, plus 1,41 volt. Terus ke soal berikutnya. Ini Ni berhasil dengan 2Ag NO3 menghasilkan Ni NO3 2 kali dan 2Ag. Menurut reaksi di atas, bagan sel volta. Jadi bagan notasi diagram sama ya. Ditulis, cara menuliskan notasi sel, ingat bahwa yang E0-nya kecil mengalami oksidasi, E0-nya besar mengalami reduksi. Dalam hal ini Ni mengalami oksidasi, Ag-nya mengalami reduksi. Yang dituliskan dulu adalah oksidasinya. Berarti Ni menjadi Ni2+, Ag+ menjadi Ag. Jadi jawabnya yang A. Terus berikutnya dari data ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam keadaan standar, ingat ini E0Cu sama dengan mestinya sama dengan plus 0,31 volt, dan E0-nya Zn sama dengan min 0,76 volt. Berarti Zn-nya mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Cu mudah teroksidasi, salah. Logam Zn lebih mudah mengendap. Zn-nya bukan mengendap, Zn-nya dari ion ya, karena mengalami oksidasi. Dalam deret volta, Zn terletak di sebelah kanan, salah. E0-nya lebih kecil, berarti di kiri. Logam Zn lebih mudah larut menjadi Zn2+ dibandingkan logam Cu ya, karena Zn akan berubah jadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron, jawabnya yang D. Oke. Terus berikutnya ini. Jadi sama soalnya ya, seperti ini. E0-nya A lebih besar dari B. Berarti B-nya nanti mengalami reduksi. Nah, B-nya mengalami oksidasi, A-nya yang mengalami reduksi. Yang E0-nya kecil mengalami oksidasi, yang E0-nya besar reduksi. Kata kuncinya itu. Berarti yang mana? B bertindak sebagai elektroda negatif. Elektroda negatif itu kan anoda ya. Jadi B-nya mengalami oksidasi karena E0-nya lebih kecil. Jadi jawabnya yang B. Terus berikutnya logam-logam di bawah ini yang digunakan sebagai pelindung besi terhadap korosi. Ada metode pelindungan katodik. Jadi artinya besi dipakai sebagai katoda. Supaya besi dipakai sebagai katoda, maka harus dihubungkan dengan anoda. Anodanya yang mana? Yang di kirinya besi. Dalam deret volta yang di kirinya besi, ini jawaban yang disajikan adalah yang E, aluminium. Hafal deret volta ya, lebih mudah. Nah, sekarang ini pada sel kering yang merupakan anoda, sel kering ini adalah baterai ya, baterai. Baterai tadi anoda berarti kutub negatif. Kutub negatifnya apa? Kutub negatifnya adalah seng. Terus berikutnya pada sel aki digunakan elektroda Pb dan PbO2. Dan elektrolit yang digunakan adalah asam sulfat encer. Pada saat ini sel aki digunakan, terjadi perubahan pada saat digunakan. Ini baik Pb maupun PbO2 berubah menjadi PbSO4. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Kalau misalkan kurang paham, ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.